Pernah nggak sih ngerasa hidup ini kok kayaknya berat banget, capek banget? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah toolkit spiritual dari Ustadz Adi Hidayat tentang gimana caranya mengubah beban hidup itu jadi terasa jauh lebih ringan. Ya kan? Kita semua pasti pernah ngerasain tuntutan kerjaan, urusan keluarga, tekanan sana-sini, semuanya kayak numpuk jadi satu, sampai kita rasanya udah mau nyerah. Tapi kenapa ya bisa gitu? Dan yang paling penting, ada solusinya nggak sih? Jawabannya ternyata simple banget tapi dalam. Serahin ke Allah. Eits, tapi jangan salah sangka dulu. Ini bukan berarti kita pasrah nggak ngapa-ngapain. Sama sekali bukan. Ini justru sebuah tindakan aktif buat ngubah cara kita mandang masalah. Sebuah langkah buat ngubah apa yang tadinya beban jadi berkah. Oke, terus gimana cara praktisnya buat nyerahin itu? Nah, langkah pertamanya itu dimulai dari dalam, dari pikiran kita sendiri, yaitu dengan membangun kekuatan mengingat atau yang kita kenal sebagai zikir. Inilah fondasi yang akan mengubah segalanya. Dzikir itu bukan cuma ngucapin lafal-lafal tertentu ya. Lebih dari itu, ini tuh kondisi kesadaran di mana kita selalu ngajak Allah dalam setiap momen. Pas kita lihat anak, lihat pasangan, atau lihat kerjaan, kita sadar, oh ini amanah dari Allah. Nah, kesadaran inilah kuncinya. Dan kerennya, zikir ini tuh bekerja di dua arah yang sempurna. Pas kita lagi seneng, kesadaran akan Allah otomatis bikin kita jadi bersyukur. Sebaliknya, pas kita lagi kena musibah, kesadaran yang sama akan melahirkan kesabaran. Tiba-tiba, nggak ada lagi tuh ruang buat ngeluh, karena setiap momen, mau itu enak atau nggak enak, jadi ladang ibadah. Oke, zikir itu kan konsep di kepala ya. Gimana caranya biar kesadaran ini nggak hilang-hilangan? Nah, konsep yang abstrak ini perlu diwujudkan dalam aksi nyata. Disitulah peran sholat, jembatan koneksi langsung kita dengan pertolongannya. Dan ternyata, Al-Quran sendiri yang bilang kalau sholat itu bentuk zikir paling tinggi. Di surat Taha ayat 14, Allah berfirman langsung, Aqimis sholata litidhkiri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi, bisa dibilang sholat 5 waktu kita itu ya sesi latihan intensif buat nguatin koneksi kita sama Sang Pencipta. Analoginya tuh kena banget. Coba dipikirin, di dunia kerja aja kalau kita dekat sama bos, sama pimpinan, semua akses jadi gampang kan? Nah sekarang bayangin, kalau kita dekat sama yang punya segalanya, masalah yang buat kita rasanya segede gunung, di hadapannya ya jadi enteng aja. Dan ini bukan cuma teori loh, ada bukti nyatanya. Kita lihat kisah Nabi Zakaria. Secara medis, udah divonis beliau dan istrinya mustahil punya anak. Tapi di mana beliau minta? Beliau mohonnya itu pas lagi sholat. Dan apa yang terjadi? Allah langsung jawab doa yang menurut logika manusia nggak mungkin itu, saat itu juga. Nah, selain sholat wajib, ternyata ada senjata-senjata spiritual lain yang bisa kita pakai buat kebutuhan spesifik. Anggap aja ini kayak spiritual toolkit kita yang dirancang khusus buat ngebantu urusan harian sampai impian terbesar kita. Contohnya, sholat duha. Ini menarik banget karena ternyata fungsinya bisa beda-beda tergantung kita kerjanya jam berapa. Kalau di awal pagi, pas matahari baru terbit, itu nilainya sebagai rasa syukur buat tubuh kita yang sehat. Tapi kalau kita geser dikit ke tengah pagi, fungsinya jadi membuka pintu rezeki. Tapi, nah ini yang paling penting. Tujuan utama kita duha itu bukan cuma biar dapat project atau duitnya. Bukan. Tujuannya adalah buat kenalan sama Allah. Buat deketin sang pemberi rezeki. Logikanya kan, kalau kita udah deket sama yang punya, ya dia bakal ngasih dari arah mana aja yang nggak pernah kita sangka-sangka. Oke, sekarang kita naik level ya, tahajud. Pernah kepikiran nggak, apa sih arti kata tahajud itu sendiri? Ternyata dalam banget maknanya. Akar katanya hajada, itu artinya cuma bangun tidur biasa. Tapi, begitu ada tambahan huruf ta di depan sama penekanan di tengah, artinya berubah total. Jadi, sebuah usaha yang serius, direncanain, dan butuh perjuangan. Jadi ini bukan sekedar kebangun, tapi emang sengaja berjuang bangun buat dapetin sesuatu yang luar biasa. Dan apa hadiah spesialnya? Maqam mahmudah, kedudukan yang terpuji. Ini bukan cuma dihormati, tapi ini sebuah level di mana kita itu disegani dan diakui, bahkan sama orang yang mungkin gak suka sama kita. Allah sendiri yang akan melembutkan hati orang-orang di sekitar kita buat mengakui, iya, dia emang pantas ada di situ. Tanpa perlu nyogok atau pakai orang dalam. Nah, ketika zikir, sholat, dan semua toolkit tadi udah jadi kebiasaan, kita secara otomatis akan sampai di satu kondisi puncak. Sebuah level kesadaran baru yang namanya takwa. Dan inilah tujuan akhir dari semua perjalanan spiritual ini. Jadi, takwa itu apa?
Takwa itu adalah kondisi di mana kesadaran kita sama Allah itu udah jadi semacam sistem operasi utama dalam hidup. Kita mulai ngatur jadwal harian kita ngikutin waktu sholat. Sebelum ambil keputusan bisnis, kita mikir dulu, ini Allah ridho nggak ya? Seluruh hidup kita jadi terarah, dipandu sama Dia. Dan hasilnya? Wah, luar biasa. Al-Quran ngasih 3 janji pasti buat orang yang udah sampai level takwa. Pertama, setiap ada masalah, Allah sendiri yang bakal kasih jalan keluarnya. Kedua, rezeki bakal datang dari sumber yang nggak pernah kita duga. Dan yang ketiga, ini yang keren. Masalah yang sama yang bikin orang lain pusing 7 keliling, buat orang bertakwa itu rasanya jadi simpel. Kenapa? Karena pertolongan Allah itu dekat banget. Slide ini nih, kayak cermin buat kita semua. Yuk coba kita jujur sama diri sendiri. Waktu rezeki kita nambah, karir kita naik, itu bikin kita makin dekat sama Allah atau malah makin jauh? Kalau makin dekat, alhamdulillah, itu namanya anugerah. Tapi, kalau omset bisnis makin gede tapi sholat subuh makin sering kelewat, nah hati-hati, itu bisa jadi istidraj, kenikmatan yang sebenarnya jebakan biar kita lupa. Dan ini contoh mindset orang yang benar-benar paham. Sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf, salah satu orang terkaya saat itu. Begitu dengar kabar kalau hartanya yang banyak ini bisa bikin hisapnya di akhirat jadi lama, beliau nggak pakai mikir panjang. Rombongan dagangnya yang baru datang, 600 onta penuh barang, langsung disedekahin semua. Cuma buat apa? Cuma buat mempercepat urusannya sama Allah. Luar biasa. Pada akhirnya, sebuah balik lagi ke kita masing-masing. Kita udah lihat toolkitnya. Ada jikir, ada sholat duha, tahajud. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, ada solusinya nggak sih? Karena jawabannya jelas, ada. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apa yang kita rela lakukan untuk memperkuat koneksi kita dengan sumber dari segala solusi itu?